Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nurwindani, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai artikel ilmiah yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul artikel ilmiah yang saya ambil yaitu Analisis Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dan pengetahuan mahasiswa pendidikan ekonomi mengenai ekonomi kreatif. Total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka memiliki perspektif dan pengetahuan mengenai ekonomi kreatif di lingkungan sekitarnya. Konsep ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Pergeseran paradigma dalam pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan perubahan skala global. Perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran pembangunan ekonomi dari sektor pertanian, industri, dan informasi ke sektor ekonomi kreatif. Perkembangan sektor ekonomi kreatif suatu bangsa akan bersaing dan berdampak pada kehidupan sosial jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bangkitnya gelombang ekonomi baru menuntut inovasi dan kreativitas masyarakat, sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif diyakini sebagai cara bagi negara berkembang untuk mengikuti perkembangan ekonomi global. Hal ini karena sektor ekonomi kreatif lebih mengandalkan kreativitas dan intelektual masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang ada. Pengembangan ekonomi kreatif juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan kreativitas suatu kecerdasan. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi alternatif bagi masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki kreativitas dan intelektual yang tinggi, tidak hanya dalam ranah pendidikan, sosial, atau politik saja. Kita juga harus mengetahui bagaimana sektor perekonomian di lingkungan sekitar kita. Sesuai dengan judul, penelitian ini diambil karena rasa keingintahuan yang besar terhadap bagaimana pengetahuan mahasiswa mengenai sektor perekonomian, terutama ekonomi kreatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada pengungkapan perspektif mahasiswa mengenai ekonomi kreatif di lingkungan sekitarnya. Ekonomi kreatif berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan kreatif. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, koikonomia. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti mengatur. Jadi, oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Kemudian, arti tersebut kembali berkembang menjadi arti yang baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu. Kini, ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Kreativitas berasal dari bahasa Latin yaitu creo, yang artinya menciptakan atau membuat. Dari sudut pandang ekonomi, kreativitas lebih menunjukkan pada suatu tindakan kreasi manusia. Kreativitas menunjukkan suatu fenomena di mana seseorang menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk produk barang maupun jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ekonomi kreatif merupakan suatu perwujudan nilai tambah dari suatu gagasan atau ide yang mengandung keaslian, muncul dari kreativitas intelektual manusia berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi kekayaan intelektual. Ekonomi kreatif diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Ekonomi kreatif sebagai era baru yang dapat
mengintensifkan informasi kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi pertama dalam suatu kegiatan ekonominya. Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor usaha yang berkembang di era global saat ini. Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi mahasiswa untuk ikut andil tidak hanya sebagai konsumen, namun juga sebagai pelaku usaha. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki peranan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Hal ini merupakan potensi yang dinilai strategis dalam membentuk kemandirian dan meningkatkan perekonomian bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, kelas 1B. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu melalui kuesioner. Alasan penulis memilih instrumen tersebut karena dengan menggunakan cara ini dapat dikumpulkan informasi yang lebih banyak dalam waktu yang relatif pendek dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan meneliti menggunakan wawancara atau teknik yang lain. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B mengetahui secara umum mengenai ekonomi kreatif. Secara umum, ekonomi kreatif merupakan sebuah bisnis atau industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat suatu individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta dari individu tersebut. Berdasarkan tabel kedua, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B masih belum cukup mengetahui mengenai jenis-jenis ekonomi kreatif secara lebih spesifik, karena tidak semua jenis sektor ekonomi kreatif sering kita temui. Ada 14 sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan tabel ketiga, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B sering menemukan bisnis ekonomi kreatif di lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan kampus maupun di daerah tempat tinggal mereka. Sektor bisnis ekonomi kreatif yang sering ditemukan diantaranya seperti bisnis kuliner, fashion, ataupun kria. Berdasarkan tabel keempat, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B mengetahui mengenai berbagai manfaat ekonomi kreatif, baik untuk diri sendiri, orang lain, atau untuk sektor pemerintah. Meskipun banyak dari mereka tidak memiliki bisnis ekonomi kreatif. Berdasarkan tabel kelima, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B menyetujui terhadap pernyataan bahwa dengan adanya ekonomi kreatif dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerahnya. Karena dengan adanya bisnis ekonomi kreatif dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dan secara otomatis mengurangi angka pengangguran. Dengan berkurangnya pengangguran, tingkat ekonomi masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada tabel ke-6 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B menyetujui terhadap pernyataan bahwa dengan adanya ekonomi kreatif dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Karena ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, menambah kekayaan intelektual, dan peran sosial lainnya. Pada tabel ketujuh, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B memiliki ketertarikan terhadap salah satu jenis dalam bisnis ekonomi kreatif. Karena jika mahasiswa dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif, maka jumlah pengangguran akan semakin menurun serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, ekonomi kreatif berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan kreatif. Maka, ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide, yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Definisi lain menyebutkan bahwa ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersional. Kreasi adalah penciptaan di mana daya kreasi merupakan faktor dalam ekonomi kreatif, dengan melibatkan segala yang berhubungan dengan cara-cara mendapatkan input, menyimpannya, dan mengolahnya, sehingga daya kreativitas, keterampilan, dan bakat adalah faktor yang sangat penting. Dengan produk yang unik, berbeda, serta original, produk tersebut mampu berkompetensi dengan produk-produk lawannya dengan baik dan berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja serta memakmurkan bagi yang memilikinya. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu kreativitas, penemuan, dan inovasi. Peran ekonomi kreatif menurut Dau Barate dan Startin yaitu yang pertama, ekonomi kreatif bisa menurunkan jumlah pengangguran di suatu negara. Yang kedua, ekonomi kreatif dapat memberikan dampak pada peningkatan pengembangan sosial dan budaya dari suatu masyarakat. Yang ketiga, ekonomi kreatif memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan ekonomi. Yang keempat, hasil dari kegiatan ekonomi kreatif akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup dari setiap masyarakat. Dan yang kelima, ekonomi kreatif memberikan kesempatan pada golongan muda untuk bisa mengeksploitasi kemampuan ide kreatif mereka sehingga bisa lebih meningkatkan kesempatan bekerja. Sektor ekonomi kreatif. Subsektor yang pertama yaitu periklanan, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan produksi iklan seperti riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, produksi material iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu arsitektur, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan bangunan dan informasi produksi, seperti arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar barang seni, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan dan kreasi pekerjaan produk, seperti produk antik dan hiasan. Yang keempat yaitu kerajinan, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan yang terbuat dari berbagai bahan-bahan, seperti batu berharga, aksesoris, pandai emas, perak, kayu, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu desain, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan. Yang keenam yaitu fashion, merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, atau desain lainnya. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi. Yang kedelapan, permainan interaktif, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer atau video yang bersifat hiburan. Yang kesembilan, musik, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan retail rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, dan lain sebagainya. 10. Seni pertunjukan, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, seperti pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, dan lain sebagainya. 11. Penerbitan dan percetakan, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku. 12. Layanan komputer dan piranti lunak, merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer.
13. Televisi dan radio merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan radio. Yang terakhir, 14. Riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kegiatan inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru. Penerapan konsep ekonomi kreatif telah diantisipasi oleh pemerintah dengan memfokuskan pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas kekayaan intelektual. Diharapkan dengan penerapan ekonomi kreatif akan terciptanya individu-individu yang kreatif yang mampu menciptakan barang dan jasa yang baru. Simpulan yang dapat kita ambil dari penelitian kali ini bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 kelas 1B memiliki pengetahuan dan perspektif mengenai ekonomi kreatif. Mereka memahami bahwa ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep kegiatan ekonomi yang menggunakan konsep informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor usaha yang berkembang di era global. Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi kita sebagai mahasiswa untuk ikut andil, tidak hanya sebagai konsumen, namun juga sebagai pelaku usaha. Hal ini merupakan potensi yang dinilai strategis dalam membentuk kemandirian dan meningkatkan perekonomian bangsa. Sekian pemaparan dari artikel ilmiah yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.